Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Senang sekali hari ini saya bisa ketemu lagi sama teman-teman di sini setelah kemarin selama kurang lebih 2 minggu saya istirahat total di rumah karena gejala tipes. Tapi alhamdulillah ya, insya Allah ini juga salah satunya berkat dari doa teman-teman. Alhamdulillah sekarang sudah sehat dan mudah-mudahan bisa kembali bikin video-video seperti sebelumnya. Dan baik, kali ini saya pengen bikin satu video cerita-cerita aja, karena beberapa waktu kemarin ada beberapa teman-teman yang menanyakan, dari mana sih Mas aslinya, kampungnya di mana gitu, terus gimana ceritanya bisa sampai di Sumatera, kemudian kegiatan sehari-hari sekarang apa gitu. Oke, ya sudah, saya pikir ini satu video yang tidak terlalu berat untuk saya bikin. Jadi kebetulan saya lagi masa pemulihan, insya Allah sudah bisa untuk bikin video ini dan cerita-cerita tentang itu. Dan sekaligus ini saya maksudkan sebagai perkenalan diri saya sama teman-teman yang sering nonton video saya. Mudah-mudahan ini bisa lebih mengakrabkan kita menjadi apa ya, semacam ya sahabat atau keluarga begitu. Yang kata orang sih, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi mudah-mudahan dengan perkenalan ini kita bisa lebih akrab lagi. Kemudian juga cerita ya, tadi yang ditanyakan gimana dari dulu di kampung sampai akhirnya ada di Rimbu Bujang, Tebo, Jambi ini. Oke. Ya, saya awali dari nama ya. Nama saya sebenarnya adalah Samsudin, itu nama asli saya. Tetapi kenapa menggunakan nama Heru itu karena dulu memang di kampung halaman itu remaja masjid, teman-teman waktu itu saya ya gabung sama teman-teman di remaja masjid itu kalau manggil nama asli itu kayak sungkan gitu. Jadi saat itu ada salah satu anak kecil namanya Heru. Nah, itu digunakan untuk memanggil semua teman yang ada di sana. Jadi saya manggil teman saya Heru juga, ada namanya Heru Edi, Heru Anto, Heru Anang, seperti itu. Nah, teman-teman manggil saya Heru juga begitu. Dan nama ini yang tentang nama dulu gitu ya. Di Rimbu Bujang saya masuk di radio ya, siaran begitu. Akhirnya nama itu saya pakai juga untuk nama siaran saya, nama udaranya. Karena kalau nama asli agak susah. Bersama saya Samsudin gitu, agak-agak gimana gitu. Ya udah pakai Heru. Oke. Dan akhirnya teman-teman di radio, pendengar itu kenalnya Heru. Ya sudah, akhirnya di YouTube saya pakai lagi nama itu begitu. Itu masalah nama, teman-teman. Kemudian asal saya itu, dusun saya namanya Dusun Gupit atau Dusun 4, Karangsewu, desanya Karangsewu, Kecamatan Galur, Kulon Progo, Yogyakarta. Nah, saya rumah orang tua saya maksudnya, itu ya bisa dibilang sih di pantai ya. Kalau dari bibir pantainya sekitar 1,8 kilo gitu. Kalau dari bandara yang baru sekarang kurang lebih 15 menit atau 20 menit perjalanan dengan kendaraan. Kalau ke jembatan Serandaan itu yang menghubungkan antara Bantul sama Kulon Progo, jembatan yang panjang itu ya kurang lebih 10 menit nyampe, kurang lebih segitulah. Nah, kita cerita kalau asalnya udah ya. Gimana ceritanya bisa sampai di Sumatera? Oke, ini sebenarnya ceritanya panjang. Saya coba akan ringkas saja. Jadi waktu itu saya sekolah di aliyahnya, tapi ya itu sekolahnya juga cuma ya asal-asalan lah gitu, nggak serius. Jadi ya sekedar kayak syarat, yang penting sekolah kayak gitu. Nah, di aliyah itu saya ketemu sama teman orang Rimbu Bujang, namanya Aprianto. Nah, Aprianto itu rumahnya ini rumah bapaknya. Ini. Jadi setelah lulus aliyah itu saya kan nggak sekolah, nggak nerusin. Nah, si kawan saya Aprianto itu kuliah di UNJ waktu itu gitu. Nah, saya setelah lulus aliyah itu
Jadi ceritanya saya dari kecil itu sama bapak itu selalu tidak sejalan pikirannya. Jadi saya itu selalu nggak cocok sama pikiran bapak saya, itu selalu nggak cocok. Dan waktu itu bapak saya itu memang punya image yang kurang baik di sana karena terkenal sering jualin tanah kayak gitu. Saya sempat ikut nenek saya juga pernah bilang, besok kalau udah gede kamu jangan seperti bapakmu lu begini begini begini. Dan kadang-kadang saya juga dengar dari tetangga, dari teman-teman, ya kayaknya bapak itu memang kayak gitulah, nggak bagus gitulah. Jadi saya itu dari kecil tuh kayak sudah terbentuk otak saya untuk tidak suka sama bapak. Kebetulan cara berpikirnya juga beda gitu. Nah, puncak konfliknya setelah lulus aliyah itu, waktu itu beliau jual tanah dan saya merasa kurang setuju. Untuk melampiaskan kekecewaan saya, waktu itu saya tidak pulang 2 hari, ya tidur di tempat temen, adik kelas sih tepatnya. Dimana tempat temen itu dulu tempat kosnya si Aprianto, kawan saya itu dulu gitu. Nah ternyata ketika saya pergi 2 hari nggak pulang itu, bapak saya itu tersinggung lah kayak gitu. Jadi ini anak kayaknya berani ngelawan orang tua kayak gitu. Akhirnya beliau marah-marah lewat kakak saya, disampaikan kalau nggak suka ya sudah pergi-pergi saja gitu. Ya mungkin itu sebenarnya sih omongan bapak yang sesaat saja gitu, tapi waktu itu karena saya merasa gimana ya, sudah besar gitu, merasa ya lagi panas-panasnya darah muda gitu kali ya. Jadi saya merasa tertantang gitu. Nah udah gitu saya berpikir gimana saya akan katakanlah ladeni tantangan bapak saya itu gitu. Nah sebelum sampai ke sana, saya itu sempat dimintain tolong sama guru MTS saya, Bu Harni Riswanti. Beliau punya anak gitu dan saya diminta tolong untuk ngajarin belajar membaca Al-Quran gitu. Jadi saya akrab sama keluarga beliau. Nah ketika saya ada konflik ini beliau tahu gitu dan saya nggak pulang gitu kan. Saya itu jadi ceritanya gelandang gitu ya di Jalan Malioboro. Kalau malam saya tidur di Masjid Kauman, kalau siang di perpustakaan daerah di Jalan Malioboro itu. Nah bu guru saya itu tahu. Akhirnya saya dinasihati, intinya ya kalau kamu mau pergi terserahlah kemanapun, tapi harus pulang dulu, harus pamitan dulu. Kalau enggak, beliau bilang sampai manapun kamu pergi pasti sengsara. Wah takut juga saya gitu kan. Ya sudah akhirnya saya ikuti saran beliau, saya pulang. Saya kumpulkan ada bapak, ada simbok saya, ada kakak, ada adik. Nah, situ saya keluarin semua unek-unek apa yang saya rasakan, saya sampaikan semua dan saya pamit saya mau pergi gitu. Waktu itu nggak bilang mau pergi kemana, pokoknya jauh lah ke Sumatera gitu dan nggak usah ditunggu-tunggu, saya bilang gitu waktu itu. Nah di Malioboro saya ketemu sama si Apri itu, kawan saya itu. Dia lagi dirawat di rumah sakit karena sakit tipes gitu. Jadi cerita-cerita, akhirnya saya juga curhat. Nah akhirnya dikasih ini tawaran sama dia bahwa bapaknya akan ke Jogja dari Sumatera gitu kan, dari Jambi. Nah saya ditawari, daripada kamu sekarang pusing bingung mau kemana, ikut aja bapakku nanti ke Rimbo Bujang, ke Jambi. Kalau kamu sudah tenang di sana terserah mau balik lagi ke Jogja atau tetap di sana terserah, yang penting sekarang tenang dulu gitu. Ya sudah, saya nggak pikir panjang, saya iyakan karena memang saya nggak punya pengalaman, pergi kemanapun nggak punya pengalaman, dan duit itu hampir habis selama sebulan itu gitu kan. Sampai ngemis-ngemis kerjaan di sana pun nggak ada orang ngasih gitu. Wah gila juga ini, mau pulang malu ya kan, mau pergi-pergi kemana. Akhirnya dapat tawaran itu ya sudah, dan benar akhirnya bapaknya yaitu Pak Haji Kolidin ke sana. Dan ya saya disampaikan begitu sama si Apri, akhirnya diiyakan, akhirnya saya ikut. Dan Aprinya masih tinggal di sana karena belum sembuh total gitu ya. Saya ikut ke sini sampai di sini. Nah ini di rumah ini itu tahun 2001 tanggal 2 tepatnya di sini. Ya waktu itu belum aspal, sana jalannya masih
licin dan belum listrik, pakai diesel gitu. Jadi kalau malam tuh harus dihidupkan dulu dieselnya kayak gitu. Nah waktu itu saya di sini bantu motong karet, deres karet gitu ya. Sambil saya sempat ya bantuin teman-teman di sini itu buka semacam taman pendidikan Al-Qur'an. Nah, itu dia masih ada itu. Nah, itu papan namanya masih ada itu tahun 2001 itu. Nah, tapi sekarang pindah ke sana itu ya. Itu. Oke, terus akhirnya ya selama kurang lebih 2 tahun saya di sini juga bantuin temen ngajarin anak-anak gitu kan. Terus waktu itu ya saya bingung gitu kan, karena di sini saya kan ikut ya, ibaratnya sudah kayak keluarga sendiri lah. Jadi oh ya sebelum 2 tahun itu kawan saya si Apriato itu balik lagi ke sini, sakit tipesnya kambuh, kemudian meninggal gitu ya. Jadi ya sudah, akhirnya saya kayak gantikan posisi dia di sini dan ya diperlakukan seperti keluarga di sini gitu. Pak Haji Kholidin. Tadi ibu itu kalau saya manggilnya mak gitu kan. Nah, setelah itu saya di sini kurang lebih 2 tahun. Saya pikir-pikir saya harus keluar, karena kalau nggak keluar nggak mungkin saya cuma ikut orang terus, itu kan harus saya cari pengalaman. Nah waktu itu saya coba ikut kerja bangunan di Muara Bungu tahun 2003. Saya jadi kernet, itu gajinya 28.500 satu hari. Kalau kepala tukang waktu itu 40.000. Ya kalau dibandingkan sekarang jauh ya. Oke. Nah setelah itu saya sempat waktu itu dipanggil lah kayak itu, dicari orang U12 itu. Jadi ada satu pondok pesantren yang baru dibangun, anak-anak kecil banyak ngaji di situ. Nah saya itu diminta tolong, di situ banyak santrinya tapi gurunya nggak ada gitu. Saya diminta tolong, saya agak bingung. Saya tuh sudah kemarin ya ikut ngajar gitu, tapi berhenti karena saya memang pengen cari pengalaman yang lain. Tapi nengok anak-anak kecil kayak itu tuh nggak tega saya gitu kan, yang ngajar nggak ada, anaknya semangat ngaji gitu. Ya sudah, saya akhirnya bantu gitu. Tapi ya ternyata tidak sesuai apa yang dijanjikan, bukan masalah uang atau apa sih, tapi suasananya ya memang kurang seperti yang diceritakan dari awal. Akhirnya saya pun ya keluar gitu. Akhirnya saya sempat kerja juga di Dompeng. Jadi Dompeng itu tambang emas ilegal gitu sih, pakai jadi mesinnya itu satu set itu. Mesin itu mereknya Dompeng, makanya orang ya mengenalnya Dompeng itu, cari emas gitu ya. Waktu itu lumayan, kalau kerja bangunan saya 28.500 satu hari, di tambang emas itu satu hari saya dapat 250.000 waktu itu. Jadi satu tim itu 6 orang, ya satu orang tuh bisa dapat 250.000, dan makannya tuh enak-enak waktu itu gitu. Wah, beda kalau di bangunan ya makanannya asal-asalan, kalau di situ yang enak-enak terus. Sakit sedikit dikasih uang untuk berobat, nah kayak gitu. Tapi hari ke-7 saya tuh malaria. Wah itu luar biasa, dan duit tuh habis untuk berobat. Di sini tuh sama khususnya keluarga Pak Kholidin itu benar-benar merasa gimana lah ya. Waktu itu kan saya hampir nggak ada hubungan komunikasi sama keluarga saya di Jogja gitu kan. Nah saya malaria tuh kan kayak nggak ada saudara di sini. Jadi orang lain semua. Sampai sebulan lebih barangkali. Dan luar biasa sakitnya. Wah rasanya nggak karuan. Dan itu tuh saya diurusi sama keluarga sini gitu. Jadi saya merasa betul-betul tertolong di sini. Dan beliau ini adalah transmigran asal Purwokerto gitu ya. Yang sangat terkesan di sini nih gini, Pak Haji Kholidin itu pernah menyampaikan ke saya. Jadi intinya kamu terserah mau ngapain, mau usaha apain, istilahnya ya war jungkir walik
karepmu kepiye terserah. Nah, tapi kalau sudah mentok, katakanlah gagal, ngomong sama saya. Nah, itu yang membuat saya itu betul-betul semangat, tidak takut gitu loh. Karena kayak ada semacam oke nanti kalau gagal curhat lah kayak gitu. Nah, ini mak saya. Kalau nama aslinya Ibu Mariati. Ibu Mariati. Nah, saya ikut beliau sama Pak Haji Kolidin ya kan dari tahun 2001 sampai dinikahkan tahun 2010. Nah, ini Ibu Mariati ya, di sini ibu saya. Nggih. Nggih, matur nuwun. Oke, teman-teman, itu tadi. Ya, ini Bapak kebetulan lagi di ladang. Setelah sembuh saya coba kerja beberapa tempat, pernah di mebel juga, tapi ya itu karena nggak isonan ya, cuma ngamplas kayak gitu. Akhirnya yang saya agak lama itu saya gabung di radio. Kalau di Jogja kan saya dengar radio itu kayaknya yang siaran itu orang-orang pintar kayak gitu. Jadi saya nggak pernah terpikir untuk ke sana karena saya merasa level saya jauh di bawah itu, nggak masuk lah kalau dunia itu. Tapi waktu itu di sini saya ngelihat, saya dengar siaran kok kayaknya kalau kayak gitu saya merasa bisa lah, intinya kayak gitu. Nah, saya coba daftar, deketi, dan saya diterima. Tapi waktu itu ya ibaratnya lebih ke belajar sih, jadi nggak terlalu ngejar katakanlah gaji itu, nggak gajinya nggak seberapa. Yang penting saya bisa gabung di radio gitu. Nah, akhirnya saya di situ, kebetulan yang punya radio itu juga punya percetakan sablon. Nah, di situ saya belajar juga percetakan, kenal komputer segala macam lebih dalam itu di situ. Kemudian ya macam-macam kerjaan saya juga coba gelutin, tapi masih buruh ke buruh saja gitu. Di radio dari tahun 2004 sampai 2007, kemudian 2006, 2007 saya bikin radio ilegal di dusun 1 tahun, balik lagi sampai 2008, pindah ke radio Pemda Bungo sampai 2012. Nah, tahun 2010 itu saya sebentar, tahun 2009 saya pulang kampung. Itu pulang kampung yang pertama. Jadi hampir 8 tahun, hampir 9 tahun itu saya nggak pulang. Dan waktu itu saya sudah jadi bahan cerita di keluarga di kampung itu, saya tuh hilang gitu, nggak ada kabarnya dan sebagainya, banyak dinyatakan hilang gitu. Jadi saya akhirnya dinasehati sama ya teman-teman di sini, atau ya bisa dibilang udah kayak keluarga juga sih, pulanglah, kalau nggak pulang nanti orang tuamu meninggal, nggak sempat minta maaf, nggak sempat katakanlah ya ketemu, pasti kamu nyesel. Oke, saya akhirnya pulang tahun 2009, dan waktu itu kan saya kurus, tapi 2009 saya udah mulai gemuk gitu. Jadi orang lupa sama saya, saudara-saudara itu pada lupa. Nah, saya minta maaf juga waktu itu sama bapak, saya sudah katakanlah kayak ngelawan gitu kan. Tapi saya waktu itu minta maaf tuh kayak masih di bibir saja. Di hati tuh kayak masih masih dendam gitu, merasa diusir gitu kan. Tapi ya sudah. Nah, akhirnya balik lagi saya ke sini. 2010 saya nikah. Waktu itu saya masih siaran di Radio Pemda, dan istri saya waktu itu masih kuliah di Universitas Negeri ternama, terbuka UT ya. Nah, waktu itu sempat kayak bercanda gitulah, pengen punya anaknya kalau sudah lulus S1 gitu. Dan ternyata guyonan itu tuh jadi kenyataan gitu. 2010 nikah, itu nggak hamil-hamil gitu. Nah, 2011 lulus S1, baru akhirnya hamil gitu. Jadi kayak ini jadi pelajaran sih, kayak ya harus hati-hati ngomong gitu. Nah, 2012 akhirnya anak saya lahir. Ternyata anak saya itu ada kelainan jantung bawaan. Ya, singkat cerita waktu itu bingung karena kerjaan ya ibaratnya gaji itu nggak seberapa, rumah ngontrak. Ini
diperkirakan biayanya besar gitu kan. Jadi anak tuh semakin kurus, tulang iganya tuh kelihatan gitu. Jadi banyak ya komentar-komentar dari teman-teman, tetangga segala macam yang kadang-kadang justru membuat kita itu down gitu loh. Ada yang nyemangatin, tapi ada juga yang justru, ya Allah kok kayak gitu sih, kok kecil. Jadi kita kadang-kadang malah tambah nggak semangat gitu. Nah, ada salah satu nasihat juga dari ya seseorang gitu yang ya sudah kayak keluarga juga gitu ya. Maksudnya waktu itu sih bagus, cuma bagi saya waktu itu momennya nggak tepat gitu. Jadi saya sempat agak jengkel juga. Walaupun akhirnya nanti ternyata kata-kata ini jadi apa ya, titik balik saya. Jadi beliau itu menyampaikan, kok nek anakmu iku dipundhut sik kuwasa ya sing sabar, sing ikhlas. Begitu nasihatnya kan. Bagus sih gitu. Cuma waktu itu saya merasa saya nggak terima gitu. Jadi yang saya pikirkan, anak saya tuh harus hidup apapun caranya. Ibaratnya tuh kalau saya harus menggantikan mati, nggak apa-apa, yang penting anak saya hidup, kayak gitu. Nah, inilah titik balik saya sadar bahwa selama ini saya memang benar-benar salah sama orang tua saya gitu. Jadi yang saya pikirkan waktu itu ternyata, oh gini ya rasanya jadi seorang bapak dari seorang anak gitu ya. Jadi apapun akan dilakukan untuk anaknya ya kan. Yang penting anaknya, bapaknya istilahnya jadi korban pun nggak masalah. Nah, akhirnya saya kan ingat bapak saya gitu. Jangan-jangan bapak saya dulu itu ketika saya kecil juga seperti itu. Cuma bapak itu mungkin nggak pernah bisa cerita. Dan jangan-jangan jual tanah, jual segala itu ya untuk kepentingan kami gitu kan. Nah, akhirnya saya berpikir ya juga nih saya salah gitu. Jadi saya betul-betul merasakan jadi seorang tua yang anaknya lagi seperti itu. Itulah titik balik saya sadar. Jadi kalau dihitung ya 13 tahun akhirnya saya sadar dengan kejadian anak saya itu. Akhirnya saya telepon orang tua, saya minta maaf betul. Nah, kalau ini betul-betul dari dalam hati. Dan singkat cerita, alhamdulillah akhirnya dapat jalan, dapat bantuan. Kalau dulu bukan BPJS ya, Jamkesda, Jaminan Kesehatan Daerah. Saya dibantu sama saudara Mas Yanto di VS Shooting ya, yang YouTuber kondang juga sekarang gitu. Nah, dikasih tahu ini loh cara ngurusnya begitu, dan juga saya didampingi. Akhirnya bisa berobat ke Padang, di Padang nggak sanggup, akhirnya bisa berobat ke Jakarta di RSCM. Nah, di RSCM ya totalnya kurang lebih 1 bulan lah gitu. Akhirnya operasi dan bisa mampir ke rumah bapak gitu. Nah, di situ alhamdulillah semenjak itu berubah ya. Jadi simbok saya yang dulu katanya sakit-sakitan, setelah itu jadi ceria, jadi lebih sehat seperti itu. Dan kami merasa lega. Akhirnya balik lagi ke Rimbo Bujang. Anak saya ya alhamdulillah perkembangannya bagus dan normal. Sekarang udah kelas 3 SD. Dan saya merasa bersyukur diberi kesempatan untuk bisa meminta maaf ke orang tua begitu. Nah, untuk kegiatan sehari-hari saya saat ini, jadi ini saya numpang di rumah mertua, jadi rumah neneknya sebenarnya sih, neneknya istri saya itu, tapi jadi warisan untuk ibu mertua dan sekarang kami pinjam, kami tempati begitu. Nah, gubuknya nanti saya tampilkan, rumah papan kecil sederhana begitu, dan kami buka usaha mie ayam bakso. Nah, ini di depan. Jadi kegiatan kami sehari-hari ya bikin bakso, nyiapin jualan mie seperti itu tiap hari. Nah, kalau hari Kamis kami libur. Nah, inilah Kamis itu kami gunakan untuk bikin video seperti ini begitu. Selain itu ya kemarin jual bibit buah-buahan, kemudian jual bibit pinang. Cuma karena terlalu banyak yang kami kerjakan, akhirnya ini mau kami pangkas, kayaknya lebih nanti fokus ke warung sama YouTube aja, karena ya alhamdulillah berkat dukungan teman-teman juga YouTube-nya sudah menghasilkan begitu. Terima kasih sekali. Insya Allah akan kami seriusin biar lebih bagus, lebih bermanfaat, dan untuk kami sendiri juga lebih santai, nggak terlalu beban gitu ya. Ya seperti itu. Jadi tiap hari ya ke pasar, belanja, bikin bakso, buka warung, jualan seperti itu. Oke.
Dan anak saya alhamdulillah udah sehat, udah kelas 3. Sama istri juga insya Allah makin enak ya, makin nyaman ya. Dulu sempat gimana ya, ya namanya keluarga itu kadang penyesuaiannya itu agak lama gitu kan. Kalau dulu waktu belum ketemu ya dikiranya ya sama-sama, wah istri saya tuh kok kayaknya ya mantap lah gitu. Mungkin istri saya juga berpikir gitu, suami itu kayaknya mantap. Setelah nikah tuh ketahuan semua kan boroknya gitu kan. Ya sempat 2 kali kita geger gitu ya. Alhamdulillah akhir-akhir ini insya Allah udah mulai nyaman, udah mulai mesra, dan mudah-mudahan sih langgeng sampai menua bersama lah, katanya mau menua bersama ya. Oke teman-teman, ya kurang lebih seperti itu ceritanya ya. Mudah-mudahan ini bisa lebih mendekatkan saya pribadi sama teman-teman yang suka nonton video kami. Kemudian juga bisa diambil pelajarannya ya, untuk jangan sekali-sekali lah melawan orang tua, jangan sekali-sekali memusuhi orang tua, karena kadang-kadang kita itu ya taunya minta hak aja, taunya nyalahin aja, padahal orang tua tuh kadang-kadang melakukan hal-hal yang kita tidak tahu itu untuk kepentingan kita begitu. Oke. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada yang salah mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.